Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari yang sangat istimewa untuk Notutura Channel Dr. Dewi Cahyawati Abdullah Setia Pancamarga Palu. Apa sih sebenarnya keistimewaannya hari ini? Hari ini saya kedatangan tamu perempuan hebat. Karena beliau 14 Desember kemarin itu baru mencapai strata tertinggi dalam dunia pendidikan. Beliau adalah mencapai Profesor Dr. Misna. Sebelum dimulai, saya punya apresiasi, saya punya penghargaan, dan saya memberikan sebagai perempuan yang ada di Lembah Kaili, dan adinda saya Misna adalah perempuan Kaili yang di era ini satu dari sekian banyak yang menjadi profesor. Untuk itu saya memberikan penghargaan tertinggi buat perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Saya persilakan Ibu Misna berdiri. Sampolu ini penghargaan buat seorang yang mencapai sesuatu atau keistimewaan seseorang dapat diberikan ini. Ibu Misna hari ini berhak untuk menerima itu. Saya pasangkan sampolunya dan saya juga harus menyiram dengan beras kuning. Ini adalah ungkapkan keselamatan, kesejahteraan, dan kita semua berniat untuk kemaslahatan umat. Dan untuk menghargai Ibu Misna, saya pun akan memakai. Ibu Misna harus pakai kuning. Beliau profesor, saya baru doktor. Pak. Apresiasi. Saya kira apa yang saya berikan hari ini sesuatu yang sangat wajar buat seorang Profesor Dr. Misna yang menjadi kebanggaan dan inspirasi buat para perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Apakah itu di akademisi, apakah itu di birokrasi, apakah itu di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga buat perempuan-perempuan yang berkarir yang ada di rumah. Saya kira perempuan-perempuan itu semua harus punya kesempatan yang sama untuk menjadi perempuan hebat. Baiklah, saya sekali lagi saya sangat apresiasi setelah mendengar harinya Ibu Misna tanggal kemarin 16, saya dengar kabar itu, saya gembira sekali karena sebagai saya hanya lebih tua aja. Yang selama ini saya sering sama-sama Ibu Misna, kami ada organisasi di Kabupaten Sigi, dan saya lupa sampaikan bahwa Ibu Misna adalah dari Kabupaten Sigi. Nah, beliau tepatnya dari Desa Loru. Oke, Bu Misna, untuk mencapai satu level, karena kalau kita di yang formalnya S1, S2, S3 itu kita kan dalam tahap pendidikan, mengikuti pendidikan. Kalau profesor ini kan ini benar-benar sudah hasil karya yang betul-betul penghargaan kepada orang-orang yang tahapan itu yang bisa dia capai. Artinya dia sudah punya capaian. Kemudian dia juga sudah punya karya yang bisa dia prosentasikan atau dibuatkan satu istilahnya mungkin tulisan yang mendapatkan itu luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau saya tanyakan Ibu Misna, ada ndak terbayang waktu masa kecil, atau Ibu Misna bisa nggak ceritakan ke saya bahwa masa kecil saya itu seperti ini, sesudah itu saya jadi ini, dan nanti kita seterusnya nanti kita ya. Dan pasti harus berterima kasih kepada kedua orang tua.
Iya, saya persilakan Ibu Misna. Iya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa penghargaan saya kepada kakanda saya, Ibu Dr. Dewi. Beliau adalah salah satu perempuan teladan yang saya banyak belajar. Dibimbing oleh beliau, kami sama-sama di organisasi kurang lebih 4 tahun saya bersama beliau. Dan saya tidak pernah membayangkan undangan ini merupakan penghargaan yang luar biasa, dan pertama saya diundang sejak menerima gelar profesor saya kemarin. Saya menangis karena sebagai perempuan dan daerah kita saling mengangkat dan saling mempromosikan. Dan saya sangat bersyukur kakanda saya Ibu Dr. Dewi mengundang saya pada hari ini. Kalau bercerita tentang masa kecil, saya adalah dari keluarga yang boleh dikategorisasikan keluarga yang sangat terkebelakang. Ibu saya bernama Ibu Pariyati, seorang pedagang di pasar, pedagang yang sangat kecil, dengan modal yang sangat kecil. Bapak saya, Jufri, hanyalah seorang driver mobil yang menghidupi. Kemudian pada jenjang pendidikan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang dosen, karena dari latar belakang kehidupan ekonomi yang sangat sulit. Saya hanya mengatakan kepada ibu saya, "Mama, saya ingin kuliah, tapi saya cukuplah jadi guru SD." Cita-cita saya waktu itu. Ibu saya katakan, "Bismillah sajalah nak, kita kuliah lah kau lah." Oh iya, Bismillah mendaftar, kemudian saya lulus pada program S1 Pendidikan Sejarah, kuliah dengan biaya yang sangat tertatih-tatih dan hampir putus kuliah waktu itu. Sampai saya menemani ibu saya pergi berdagang, mencari kacang dari kampung ke kampung bersama ibu saya. Karena ibu saya adalah perempuan yang luar biasa, hebat bagi saya. Ya. Karena pasca saya SMA sebenarnya bapak dan ibu saya itu sudah bercerai, tetapi luar biasanya seorang ibu membesarkan saya dengan semangat yang luar biasa. Akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya di S1 pada program studi pendidikan sejarah. Setelah selesai pada program studi S1 sejarah, saya mengatakan ke ibu saya, "Mama, saya coba mau jadi dosen LB, jadi dosen honor, asisten dosen pada waktu itu di kampus." Dan alhamdulillah pada waktu itu saya dengan mendapat predikat wisudaan terbaik dari Fakultas FKIP waktu itu, saya dipanggil oleh pimpinan untuk dosen honor pada waktu itu dengan kualifikasi masih S1. Kemudian saya mengabdi 1 tahun, kemudian ada pendaftaran waktu itu saya mendaftar 2 pendaftaran saya ikuti untuk mendaftar jadi guru di Donggala waktu itu dan mendaftar jadi dosen. Saya bertanya ke ibu saya, "Mak, mana yang baik yang harus saya ambil, jadi dosen atau jadi guru?" Ibu saya katakan, "Bismillah saja nak untuk menjadi dosen." Baik, akhirnya saya katakan, sudah saya mengambil kesimpulan, saya meninggalkan berkas saya yang ada di Donggala, saya mendaftar bismillah jadi dosen. Alhamdulillah dari seleksi saya lolos pada waktu itu. Kemudian sangat bersyukur menjadi dosen. Proses waktu yang ada saya bergelut dengan urusan-urusan kampus, mengajar, aktivitas semua dan lain-lain. Kemudian ada peluang lagi untuk lanjut S3. Saya sampaikan ke ibu saya, "Mak, ada peluang lagi S3." Bahkan ibu saya katakan, "Iya, bismillah nak, lanjut lagi." Saya lanjut lagi S3. Mohon maaf, waktu S3 waktu itu dapat ada supporting beasiswa? Iya. Oh iya, dapat beasiswa. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah dapat beasiswa. Program S2, S3 itu kami dapat program beasiswa dari kementerian. Dari kementerian. Iya, dari kementerian kita dapat beasiswa S2, S3 itu karena sudah jadi dosen. Itu karena dosen dan karena berprestasi. Betul ya, karena kita berprestasi dan kita dosen itu mendapatkan beasiswa. Karena seperti itu. Alhamdulillah, jadi menyelesaikan dengan program beasiswa doktoral dan beasiswa master pada waktu itu. Nah, kemudian tengah perjalanan saya berkarya, tetapi yang saya mau sampaikan sebenarnya kakanda bahwa tidak pernah kita berpikir untuk menjadi profesor, tapi kita perlu bermimpi. Dan ketika saya waktu itu mengambil gelar doktor, saya tanamkan dalam hati saya bahwa saya bercita-cita menjadi perempuan
salah satu perempuan, bahkan satu atau perempuan kedua harus menjadi profesor, padahal berpikir umur mungkin sangat mudah sekali saya berpikir untuk bermimpi, tapi saya tidak, saya harus bermimpi harus menjadi profesor. Itulah yang menjadi penyemangat kobaran saya, Kakanda, karena berpikir bahwa mohon maaf, kami dari etnik Kail itu sangat jarang sekali di kampus, bisa dihitung dengan jari, sehingga itu membuat saya semangat sebagai seorang perempuan yang dari kampung, dari daerah yang sangat terpencil, dari keluarga yang memang memiliki strata yang biasa dan dikategorisasikan orang tidak kenal kami apa-apa. Dan saya sangat bersyukur ketika pendidikan saya jadi dosen, kualifikasi saya sampai pada gelar dokter pada itu, orang sangat menghargai ibu saya, dan di situ saya sangat sangat melihat perubahan yang luar biasa. Ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi, orang tua kita akan dihargai, orang tua kita akan orang segani seperti itu. Dan saya sangat bersyukur orang menghargai orang tua saya, khususnya ibu saya. Kemudian proses untuk mengurus gelar dokter ini, Kakanda, 1 tahun yang lalu saya sudah mengurus, kemudian gagal, kemudian saya bangkit kembali, shock sebenarnya ketika mengajukan pengajuan guru besar, masih ada beberapa karya-karya yang saya gagal, saya buat kembali. Kemudian saya berpikir karya yang fenomenal yang harus saya angkat, saya harus mempromosikan daerah saya Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, siapa yang angkat menulis, siapa akan mengangkat tentang konten kearifan lokal di wilayah Sulawesi Tengah kalau bukan saya, anak daerah. Dari situ saya berpikir memilih sebuah topik mengangkat tentang konten Taman Nasional Lorelindo. Jadi saya mengangkat topik tentang konten kearifan Taman Nasional Lorelindo, apa-apa saja yang ada di dalam Taman Nasional Lorelindo, itu yang saya buat desain dalam konten pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian itu saya buat dalam desain mengangkat nilai-nilai konten kearifan lokal yang ada di wilayah Taman Nasional Lorelindo. Kemudian itu yang saya desain dalam pembelajaran yang kemudian diajarkan kepada anak didik, khususnya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan karya-karya itu dalam bentuk buku. Sudah ada buku karya, kemudian jurnal, itulah yang ada Dr. Jurnal Scopus yang saya buat, dan saya bernazar, berikhtiar, insya Allah dengan jurnal ini, melalui saya adalah orang asli daerah, dari daerah kami, dari kampung, desa saya, Desa Loru, insya Allah ini akan mengangkat saya untuk menjadi guru besar. Prosesnya luar biasa, sampai saya setiap hari saya harus memohon doa kepada ibu saya, apakah saya punya salah, minta ampun lagi. Dan yang paling penting adalah memang memuliakan ibu. Ketika kita memuliakan ibu kita, memuliakan seorang ibu dan doa ibu kita, insya Allah apa yang mustahil itu tidak ada mustahil bagi Allah, bisa terjawab. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Dan memuliakan seorang ibu itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi memang saya menyampaikan melalui podcast yang Kakanda Dokter telah desain ini, terima kasih banyak bagi perempuan-perempuan, bagi anak-anak saya yang ada di daerah Sigi ataupun di Sulawesi Tengah. Ayolah mengejar pendidikan, karena kenapa pendidikan sangat penting. Lihatlah bahwa tidak ada yang mustahil. Anak daerah yang awalnya tidak punya apa-apa, tidak pernah kita mimpi membayangkan, akhirnya kita bisa mencapai seorang gelar yang tertinggi, gelar yang paling tinggi di kampus adalah seorang profesor, guru besar. Dan guru besar, dan penghargaan ini adalah saya berikan kepada ibu saya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Saya juga sangat terharu, Bu Misna. Artinya keterharuan saya itu adalah nilai juang yang luar biasa, dan luar biasanya seorang ibu. Jadi memang patut kalau ada hari ibu. Iya, betul sekali. Betul. Patut kalau ada hari ibu. Iya. Karena peran seorang ibu, mohon maaf, kebetulan ibunya waktu itu sudah single parent, betul. Harus mengurus anak sendiri, mohon maaf. Dengan ekonomi, kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa rezeki itu dari Allah. Iya, betul. Dan 2 hal yang sangat Allah permudah. 2, orang membuat rumah, karena di situ dia akan mendapat ibadah, dan number 1-nya itu orang menuntut ilmu, karena itu jelas ayat pertama, Iqra bismi rabbika, belajar. Alhamdulillah Ibu Misna pada tahapan itu dengan dengan satu cerita yang membuat inspirasi buat semua kita, khususnya perempuan, Hawabil khusus perempuan-perempuan di Lembah Kaili. Kita adalah perempuan-perempuan yang nilai juangnya sangat tinggi.
Ibu Misna kemarin juga, walaupun saya ulang sedikit, saya juga menyampaikan bahwa dari kita di Kabupaten itu juga, apa sebabnya juga mungkin itu menetes semua sama kita, bahwa pejuang perempuan yang menjajah Belanda dalam catatan sejarah kita adalah Ntonde Puelanga. Dia melawan Belanda dengan kudanya. Dia seperti laki-laki. Jadi perempuan kita yang kedua pada era berikutnya itu ibu-ibu itu sudah bikin perkumpulan yang namanya, ada salah satu kelompok sadar mereka itu telah membuat sekolah buta huruf dan keterampilan perempuan. Luar biasa. Selanjutnya ke bawah banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang saat ini. Jadi kalau kita di sana mengenal namanya Emi Sailan yang alhamdulillah dijadikan tokoh nasional, Marta Tiahau. Tapi hari ini terutama Ibu Misna ini adalah S1-nya itu adalah sejarah. Iya, betul. Dan beliau, Ibu Misna ini periodik yang kemarin menjadi ketua prodi sejarah dan pendidikan pendidikan IPS di Universitas Tadulako. Iya, betul. Artinya selain tugas Ibu Prof sebagai dosen di Unpad, kita sebagai perempuan etnis Kaili yang hari ini menjadi perempuan hebat, kita punya tugas untuk menelusuri sejarah agar orang-orang juga tahu di sana bahwa perempuan Kaili itu dari dulu sudah punya kiprah. Dan hari ini walaupun mereka pendidikannya tidak formal, ya mohon maaf, mungkin dulu ada cuma tamatan bahasa Belanda itu, kalau sekarang SD host atau apa saya lupa itu Belanda. Kemudian mungkin ada sama sekali tidak sekolah. Mungkin Puelanga tidak sekolah, tapi nilai juang yang ada sama beliau itu yang turun ke kita sekarang. Yang hari itu mendorong Ibu Misna, nilai juang perempuan yang di lembah kita ini luar biasa. Kemudian Ibu Misna, dari kebanggaan yang Ibu Misna dapatkan hari ini, saya melihat bahwa masih harus banyak apa yang harus Ibu lakukan. Terutama dengan spesifikasi apa yang Ibu tulis untuk mungkin di doktor disertasinya, kemudian juga tadi profesor. Tapi dengan kondisi yang ada. Mohon maaf, mungkin sekarang Ibu masih tidak ada jabatan lagi ya? Sudah tidak ada. Jadi kemarin Ibu ketua jurusan, hari ini kalau di kampus kita di kampus biasa ya, hari ini Ibu belum dapat jabatan. Saya kira Bu Masna, Ibu Prof, mohon maaf. Ibu Prof, jabatan itu hanyalah merek. Iya, benar. Betul sekali. Tapi yang dibutuhkan orang itu kualitasnya. Betul. Jadi boleh Anda bermerek apa saja, tapi yang ditanyakan kualitas pakaian gitu seperti apa. Jadi kalau hari ini Ibu Misna belum mendapat jabatan lagi di Universitas Tadulako, insya Allah ke depan dengan sudah menjadi seorang profesor dan kebanggaan dari lembah Kaili, saya Dr. Dewi Cahyawati Abdullah memberi apresiasi, dan juga teman-teman yang ada di luar sana menitipkan salam buat Ibu Misna bahwa kami memberi apresiasi setinggi-tingginya, dan juga akan kami jadikan Ibu Misna, Ibu Prof Misna inspirasi. Karena kemarin kita punya satu profesor namanya Ibu Fadlia, tapi mohon maaf beliau sudah almarhum waktu bencana kemarin. Jadi hari ini ikon kita Ibu Profesor Dr. Misna. Kira-kira Bu Misna, lihat kondisi yang ada, ya kita mungkin lihat banyak tingkat keprihatinan kita, yang perlu kita juga harus bukan kita harus serta merta kita harus melakukan gerakan, enggak. Kira-kira menurut Ibu Misna, dari sekian banyak perempuan yang ada kita di lembah kita ini, apa sebenarnya artinya kita kaji secara akademisi, saya melihat bahwa masih banyak perempuan kita yang potensial, tapi mungkin belum mengangkat
sampai ke permukaan. Betul. Saya dari kemarin dengan Ibu Dewi Ratna Pitolo, saya lihat proporsional 30% buat kita perempuan. Iya, betul. Apa iya? Saya kira menurut Ibu Misna, artinya di tengah kita punya keharuan, di tengah kita saya punya apresiasi, tapi kita harus berpikir, ke depan. Betul. Setelah Ibu Misna jadi profesor, apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu, Bu Misna. Baik, terima kasih banyak Kakanda. Memang hal yang PR besar bagi kita, khususnya perempuan yang ada di Sulawesi Tengah, bahwa hal yang paling penting adalah sebenarnya memberikan peluang, kalau menurut saya, karena memberikan peluang kepada perempuan-perempuan hebat, kepada perempuan-perempuan yang memiliki kompetensi. Dan di sini adalah penekanan adalah gender, ya, kesetaraan gender, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi bahwa berikan kesempatan kepada perempuan dengan melihat kompetensi yang ada, itu hal yang PR bagi bukan kita. like in dislike ya? Bukan. Jangan bukan like in dislike. Kita tidak bisa lihat itu benar. No, perempuan akan lawan itu like in dislike. Tidak bisa, oh dia suka, tidak suka, tidak bisa. Kita lihat bahwa kemampuan kompetensi seorang perempuan ketika layak, itu layak diberikan sebuah penghargaan, layak kita berikan apresiasi. Ini yang masih kurang menurut saya, Kakanda, bahwa ini PR kita bersama. Bagaimana kita harus berjuang bersama kembali, bahwa kita ini harus memperjuangkan perempuan itu harus tampil. Dan perempuan harus jadi tadulaku juga. Tadulaku pejuang perempuan dengan berpikir ke depan, bahwa kita harus berpikir bagaimana kesetaraan gender dengan melihat kompetensi perempuan-perempuan yang sangat banyak sekali yang masih belum muncul, tapi sebenarnya sudah ada perempuan-perempuan hebat itu, tetapi belum diberikan kesempatan. Nah, melalui momen ini saya sangat berharap sebenarnya bahwa insya Allah, saya berharap, berdoa, peluang-peluang itu akan didapatkan oleh perempuan-perempuan hebat. Melalui tentunya momen-momen kita berharap bahwa perempuan-perempuan itu harus menduduki, kursi-kursi politik, menduduki kursi-kursi jabatan, menduduki kursi-kursi yang sangat potensi, kesetaraan antara gender, kesetaraan perempuan dan laki-laki itu selevel. Jadi seperti bahwa melihat dari kompetensi kualitas yang dimiliki. Dan masih sangat banyak sekali yang belum muncul di permukaan, padahal kita memiliki bibit-bibit yang luar biasa. Dan ini adalah pekerjaan kita bersama, sama-sama kita, Kakanda, bagaimana kita bisa mengeksploitasi, mengeksplor, bahwa kita harus memunculkan perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih, apresiasi yang luar biasa sekali. Tidak pernah saya terpikirkan Kakanda akan memberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Kakanda. Mari kita berjuang bersama. Biar kita masih banyak hal yang akan kita perbaiki. Utamanya kalau saya dalam konten dunia pendidikan itu masih sangat memprihatinkan. Dunia pendidikan itu, dan peranan perempuan sangat dibutuhkan. Karena kita sebagai figur, sebagai teladan, sebagai contoh di masyarakat, bahwa ada perempuan-perempuan hebat dan mereka sukses, dan mereka ada menjadi profesor, ada yang menjadi kepala yayasan di kampus, ada jadi pengusaha, yang hebat, yang luar biasa, ada yang jadi budayawan, ada yang jadi hebat. Kita coba dia jadi petani yang hebat. Petani hebat. Bukan harus semua berada di belakang meja. Jadi mungkin saya begini, saya melihat persoalannya. Saya sangat ada tertarik kemarin dengan Ibu Dr. Ratna Dewi. Dia menyatakan bahwa ada satu sifat yang harus kita keluarkan dari perempuan. Yaitu sifat untuk justru kita perempuan yang istilahnya gini. Kalau saya jadi, Anda adalah saya punya saingan, Misna adalah saya punya saingan. Itu tidak boleh ada di pikiran kita. Betul. Tidak boleh. Kita harus berpikir bersama-sama. Kita harus berpikir bersama-sama bahwa kita harus beriringan. Betul. Kalau hari ini ibu Profesor Dr. Misna yang jadi profesor, ya kayak kata Ibu Misna, perempuan-perempuan yang ada di luar sana harus bermimpi yang sekarang sudah doktor. Termasuk saya yang duduk ini. Walaupun dengan umur begini, kalau peluang itu masih ada, kenapa enggak? Gitu loh. Kenapa enggak? Dan saya sudah punya teman untuk diskusi. Saya sudah punya teman untuk bisa sharing untuk apa. Dan juga buat teman-teman yang ada di luar sana yang sudah doktor. Ayo mari kita jadikan Ibu Misna ini sebagai tonggak sejarah untuk perempuan kita di Lembaga Kaili yang saat ini menjadi profesor, untuk kita bersama-sama dengan Ibu Misna kita sharing hal-hal yang apalagi khususnya beliau berada di dunia pendidikan. Sekarang saya
ada sedikit hal yang selalu saya angkat bahwa kita Iya. ada di setiap Pancamarga Palu. Betul. Setiap Pancamarga Palu. Betul. Kami di swasta itu Bu Misna selalu merasa bahwa Iya. kami ini perguruan tinggi pastilah di bawah negeri. Iya. Tapi kalau kayak sampai di Jakarta kan tidak ada Iya. ada Trisakti, Banyak, ada banyak. Pancasila, Iya, banyak. ada banyak, Iya, ada apa Gunadarma Iya. dan lain-lain. Betul. Itu yang sudah tapi kalau kita di daerah kita belum. Karena dengan kondisional yang ada kita Iya. juga pahami karena semua perguruan tinggi swasta itu adalah betul-betul hasil kemandirian Betul. saja. Betul. Dan seperti Bu Misna katakan hasil kerja keras. Iya, betul. Dan kami juga harus menyesuaikan dengan apalagi kita sekolah, saya selalu sampaikan kita Iya. anak Pancamarga, Iya. sekolah anak juang. Jadi Iya. betul-betul meneruskan perjuangan bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Betul. Ini yang terjadi bahwa akhirnya sekolah itu kami harus berjuang keras. Iya, betul. Yang saya mau minta sedikit pandangan dari Iya. Ibu Profesor bahwa bagaimana perguruan tinggi negeri itu Iya. bisa menggandeng Iya. atau Betul. kemarin kami sudah MOU juga. Oh iya. Kita sudah MOU dengan Pak ini Iya. bisa dijadikan mitra. Betul. Dan kami perguruan, saya tidak pernah bicara satu perguruan tinggi. Iya. Semua kami perguruan tinggi Iya. swasta, apalagi yang sudah MOU itu, Betul. kami benar-benar dijadikan mitra Betul. untuk saling mengangkat Betul. dengan perguruan tinggi. Karena kalau bicara pembiayaan, Iya. ya alhamdulillah kalau universitas ini kan biaya dari negara. Iya, betul. Nah kami juga lebih banyak kemandirian, Betul, ada betul. tapi sangat hanya Iya. batasan beasiswa, operasional tidak ada itu. Apakah ada kemungkinan ya? Dan saya juga melihat bahwa Prof. Dr. Misna ini Iya. dengan umur yang masih ada sekarang Iya. masih sangat punya peluang besar. Artinya sebelum menduduki sesuatu jabatan yang lebih strategis dari sekarang, mungkin Ibu Misna juga bisa berpikir tentang kawan-kawan yang di perguruan tinggi swasta. Betul. Iya, kira-kira supportingnya perguruan tinggi negeri. Iya. Ya, cuman alhamdulillah Ibu kebenarannya di sana. Iya, benar. Kira-kira ke kami itu bagaimana menurut Iya. pandangan Ibu? Baik, terima kasih banyak Kanda. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah yang paling penting Kanda, peningkatan SDM sebenarnya dulu. Ya. Peningkatan SDM dari kampus yang ada. Kemudian insya Allah peningkatan SDM, pembenahan hal-hal administratif yang berkaitan ada di kampus itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kolaborasi sebenarnya, kolaborasi antar universitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pendidikan, ada penunjang. Itu merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa yang dihasilkan dalam bentuk kerjasama kontrak MOU, kemudian dihasilkan dengan MOA. Itu terrealisasi dan itu insya Allah dengan kerjasama kolaboratif seperti itu bisa saling mengangkat ya, menarik kampus-kampus saling mensupport kampus-kampus swasta, kampus kampus Pancamarga ini luar biasa menurut saya karena memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa dari pemimpin-pemimpin, sekarang Kak Kanda yang memimpin dan pentingnya adalah bahwa itu tadi bagaimana kita perlunya kolaborasi, kemudian tentunya promosi juga, saling membantu untuk melakukan promosi kepada tingkat-tingkat sekolah-sekolah, tingkat-tingkat penyampaian promosi kita, sosialisasi bahwa ada kampus swasta yang sangat luar biasa juga itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk pengembangan pendidikan seperti itu. Bagaimana orang-orang di daerah, dari ibu-ibu, bapak-bapak, semua dan yang lain-lainnya yang masih mau kuliah itu bahwa kampus swasta ini siap menerima dan siap membimbing. Nah tentunya yang saya sampaikan tadi kolaborasi itu sangat penting Kanda, karena kolaborasi dalam bentuk tingkat Tridharma Perguruan Tinggi itu sangat luar biasa bahwa dari hasil-hasil karya, penelitian, pengabdian bisa kolaboratif dan tentunya itu akan sama-sama mengangkat kampus kampus swasta ataupun kampus negeri seperti itu. Silaturahminya itu yang penting. Artinya pendekatan emosional yang harus juga kita bangun betul. Dan alhamdulillah saya karena mungkin kita
kemarin ada banyak dari alumni Pajajaran. Iya, oh, Jadi biasa alhamdulillah. Betul, saya betul, betul. gampang ada dengan teman-teman, bisa Alhamdulillah. komunikasi, dan Iya. insya Allah itu kita lakukan Iya, terus. betul, betul. Saya kira kita sudah bicara pada dunia pendidikan, saya masih kembali ke dunia perempuan. Iya, betul. Dunia perempuan. Untuk kita perempuan, Iya. di perempuan-perempuan hebat yang ada Iya. di Lembaga ini. Iya. Menurut Ibu Misna, kan kita kemarin sudah ada, tapi baru di Sigi ya. Iya. Menurut Ibu Dr. Dewi Ratna Dewi Petalolo, bahwa kita harus punya wadah. Betul. Wadah. Iya. Karena kalau kita tidak punya wadah, ya, kita tidak punya wadah untuk bersama-sama Iya. duduk satu Meja. meja Iya. untuk menyampaikan apa yang kondisional dan tugas kita, seperti yang Pak Adinda katakan tadi. Iya, mungkin di umur ini saya sudah harus berpikir tentang regenerasi kepada adik-adik saya, perempuan-perempuan hebat di sana. Betul. Supaya saya akan mengingatkan dan mengingatkan bahwa kita adalah perempuan di Lembah Kaili, nilai juangnya tinggi. Iya, betul sekali. Itu saya kira mungkin Adinda juga bisa memberikan kita pemikiran, pandangan bahwa kita harus mempunyai wadah yang lebih solid untuk khususnya perempuan. Seperti kita katakan tadi, kalau ada pemberian juga tadulako untuk laki-laki, kan tadulako namanya, ya tidak mesti laki-laki lah. Mesti laki-laki, betul kan? Nah, perempuan iya, mombine, tadulako mombine. Betul. Tadulako mombine juga kita bisa. Betul. Jadi betul. Apakah kita sependapat kalau wadah ini harus kita beri penguatan? Iya. Ibu, bagaimana Ibu Misna? Apa penguatan itu harus kita lakukan dari sekarang, dan harus mungkin kita harus mulai dengan mengumpul, mengidentifikasi teman-teman kita. Betul, baik. Terima kasih banyak Anda. Saya sangat setuju sekali bahwa itu ide-ide brilian sebenarnya, ide-ide jenius yang tidak terfikirkan. Mungkin mohon maaf sebelum-sebelumnya tidak terfikirkan. Alhamdulillah itu sudah dipikirkan, sudah dibangun, dan sudah mulai dirintis. Kita jangan hanya berhenti dirintis dan ide saja. Kalau hanya sekedar ide pasti tidak akan terrealisasi. Banyak orang-orang hebat, kita memiliki perempuan-perempuan hebat. Kemarin alhamdulillah Ibu Reni menang. Ibu Reni menang. Perwakilan kita sebagai Ibu Nilam Sari di Jakarta. Ibu Dr. Ratna Dewi ada di Jakarta. Ada di sana lagi istri daripada Menteri Kunham, menjadi ketua notariat di Jakarta, Ibu Dr. Ida Pandan, putri dari Ibu Pandan. Kemudian di sana ada Dr. Asnuriati, luar biasa, Sunusi, yang ada di Kementerian Desa, dan senior kita yang masih tinggal di sana adalah mantan DPR RI Ibu Galip Lasahido. Apa kita ini kekurangan? Jadi kalau menurut saya perempuan Kaili punya segudang wanita hebat sebenarnya Kanda. Cuman belum duduk bersama. Kalau hanya sekedar ide, kapan kita realisasikan? Sekarang PR kita bersama Kanda, bersama Kakanda. Saya banyak belajar, kita kesepakatan kita, mari kita duduk bersama. Perempuan hebat A, B, C dan seterusnya. Ada Ibu Dr. Dewi, ada Ibu Misna, ada Ibu Reni, itu hebat, tapi tidak duduk bersama. Bagaimana kalau itu memiliki wadah, kita duduk bersama? Perempuan-perempuan hebat, negara saja dibangun hanya 1-2 orang, bisa jadi negara Indonesia begitu besar. Apalagi dengan perempuan-perempuan hebat tadi yang kakak sebutkan A, B, C dan seterusnya, duduk bersama. Saya yakin insya Allah mimpi kita untuk gebrakan kita tentang bagaimana perempuan harus muncul sebagai tadulako, sebagai pemimpin, sebagai inspiratif dan seterusnya. Ide-ide brilian itu akan duduk bersama, kemudian bisa kita realisasikan. Berkumpul bersama satu meja, karena itu akan luar biasa menurut saya. Ini yang belum ada, dan kita ini semuanya hanya dengar. Ibu Dewi punya yayasan, ketua yayasan, Ibu Reni Lamajido kita wakil wali kota, jadi ini gubernur. Insya Allah ke depan jadi wakil gubernur. Orang-orang hebat. Kita juga alhamdulillah kita perempuan profesor, kita bangga sebagai kata-kata kita perlu eksplor bahwa kita ini tidak mudah untuk sampai ke sini. Mari kita duduk bersama. Pertanyaan kapan kita duduk bersama, ide-ide itu kita gabungkan, kemudian kita realisasikan. Dari dunia pendidikan, luar biasa dari politik. kita ada juga semua. Kita bekas ketua
partai perempuan, Iya, Ibu Fauziah betul, Abdullah. betul. Sekarang hari ini Iya. ada ketua partai perempuan P3, Luar biasa. itu, anaknya iya. Ibu Balgis Maskati. Betul. Kemudian Iya. ada juga kita yang jadi ketua IWAPI, pengusaha. Betul. Kita Iya. cukup sebenarnya. Iya. Ya jadi memang SDM yang luar biasa iya. sebenarnya. Benar. Jadi kita sekarang ada juga Ibu Dery Janggola. Iya. Semua perempuan-perempuan hebat. Jadi betul kan. insya Allah kita Iya, berdua insya Allah. akan lebih konsentrasi selain kan. kita dengan tugas-tugas Iya, kita yang cukup berat juga di kampus. Betul. Insya Allah kita masih punya waktu Insya Allah. untuk kita coba dan mudah-mudahan Insya Allah. di setidak-tidaknya Iya. walaupun hanya sangat terbatas tanggal 22 besok kita bisa bertemu Insya Allah. dengan 22 perempuan hebat Masya Allah. yang ada di Lembah Kaili. Insya Allah. Amin. Insya Allah kita Amin. mampu Amin. lakukan itu. Amin. Dan mungkin juga kita kemarin juga Ibu Kadis Dinas Pendidikan Iya. bahwa dia bilang kita ini suka kayak begini, kayak tidak mau mengakui dirinya, itu salah satunya. Betul. Bahwa kita kalau dibilang perempuan hebat kayak begini, setelah dia tereksplor bahwa memang lah kalau nggak hebat Ibu Misna nggak jadi profesor. Benar. Kalau nggak hebat ya nggak jadi kepala dinas. Iya. Ya kalau kita nggak hebat ya nggak jadi wakil gubernur, pasti karena perempuan hebat. Makanya saya memberi di sini istilahnya saya selalu memberikan istilah di sini adalah tempat perempuan-perempuan hebat. Betul. Ya insya Allah. Insya Allah. Saya kira dialog pendek, saya katakan bahwa dialog pendek yang sangat bermakna dengan saya bersama saya Profesor Dr. Ibu Misna yang luar biasa, walaupun dengan haru biru dan menceritakan dan yang mencapai puncak tertinggi, tapi di akhir pertemuan saya minta Ibu punya closing statement untuk apa yang kita lakukan hari ini. Iya, baik. Terima kasih banyak karena closing statement saya pada siang hari ini adalah bahwa mari kita bangkit bersama. Perempuan harus bangkit, perempuan harus muncul di panggung, perempuan harus jadi pemimpin, perempuan harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian perempuan bisa berkarya pada bidang lingkungan apapun. Kita jangan tertinggal. Kita jangan mengatakan bahwa kita orang daerah, orang Kaili tidak bisa maju. Saya mau maaf, saya berbicara etnisitas saya, bahwa jangan berpikir seperti itu. Kita bisa, dan terbukti bahwa tokoh-tokoh tadi perempuan itu sangat luar biasa memberikan inspirasi. Itu sebagai inspirasi cambuk bagi anak-anak daerah, khususnya kita di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi. Mari bangkit bersama bahwa kita perlu tongkat estafet karena generasi muda sebagai perempuan-perempuan, karena kami akan pensiun. Pertanyaan, kalau pensiun siapa yang akan menggantikan kami melanjutkan perjuangan ini? Belum selesai. PR kami masih sangat berat. Itu yang sangat penting bagi saya. Terima kasih banyak. Iya, saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Adinda Profesor Dr. Misna yang hari ini di tengah kesibukannya yang begitu padat menyampaikan dapat menempatkan waktunya untuk dialog pendek bersama saya di Dr. Dewi Cahyawati Notutura Channel Setia Pancamarga Palu. Dan atas nama pribadi sekali lagi saya memberikan apresiasi atas nama Yayasan Patriot Pancamarga, atas nama Perguruan Tinggi Setia Pancamarga Palu, memberikan ucapan selamat sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu amanah yang diberikan kepada kita semua untuk menjadikan orang-orang itu cerdas, amanah, dan juga kita menjadi umat yang bisa memaslahatkan umat. Ya, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Songgom Puasi. Terima kasih.